Terima kasih masih bersama kami NTV Prime Dialog, tengah berdiskusi dengan Yesaya Octavianus dan juga Adi Prinantio. Kita lagi ngomongin tentang Patrick Kluivert yang akan berjibaku meramu strategi kuat Garuda Indonesia. Oke, sebelum melanjutkan saya ajak Anda untuk melihat liputan yang berikut ini. Patrick Kluivert memberikan pernyataan perdananya usai resmi jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam wawancaranya di akun milik jurnalis sepak bola Italia Fabrizio Romano, Kluivert belak-belakan terkait ambisinya untuk bisa membawa Indonesia lolos perdana ke Piala Dunia. Mantan striker tim nasional Belanda itu juga sudah tahu antusiasme fans Garuda, sehingga ia meminta dukungan pada supporter untuk bisa mewujudkan ambisinya. Well, the feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. The mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. As everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. Kehadiran Kluivert sudah dinantikan oleh fans Timnas. Ia dijadwalkan tiba pada Sabtu 11 Januari dan diumumkan secara resmi ke publik sehari setelahnya. Dari Jakarta, NTV melaporkan. Kita tunggu Abang Patrick tiba hari Sabtu, hari Minggu akan diperkenalkan. Ya. Bung Yes, sebagai waktu dia jadi striker dia oke. Ya betul. Tapi sebagai pelatih bagaimana Anda bisa meyakinkan kita semua bahwa dia bisa oke? Iya, memang sebagai pemain juga tidak semua pemain baik itu berhasil sebagai dalam pelatihan ya. Maradona tidak berhasil, tapi ada juga pemain yang bagus berhasil, Zidane misalnya ya. Jadi itu tidak bisa menjadi patokan utama. Pele malah berhasil jadi menteri. Ya, boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, Kluivert kan dirujuk oleh seorang pelatih yang sangat tenar, Louis van Gaal. Saya kira Van Gaal juga tidak sembarangan dia memberikan rekomendasi kepada PSSI bahwa ambillah Kluivert. Pasti dia tahu baik kualitas kepelatihan individu maupun pribadinya dia. Sehingga Van Gaal berani memberikan nama Kluivert kepada Erick Thohir. Nama Kluivert itu artinya kompromi karena menyesuaikan anggota timnas kita. Ya betul. Jadi biar komunikasi lebih oke. Sebelumnya PSSI juga sudah menargetkan memang harus dari Belanda. Nah siapa dia jatuh pada Kluivert. Sehingga menurut saya ya kita tunggu nantinya. Apa Kluivert bisa membuktikan itu, menjawab semua tantangan. Karena di dalam negeri saat ini banyak pro dan kontra. Kluivert belum bekerja tapi pribadi dia sudah diserang habis. Sudah ada tagar malah Kluivert out, kan? Patrick out. Saya kira ini apa ya? Kenapa? Anda kurang setuju dengan hal-hal yang kontraproduktif seperti itu? Iya. Marilah kalau kita mencintai tim nasional, marilah kita melihat hal-hal positifnya. Apalagi Kluivert belum datang, belum bekerja, dia sudah diserang. Ini nggak boleh. Ya, mungkin Bung Yes kalau kita lihat dari kacamata netizen atau supporter bahwa mereka ingin menjaga timnas kita ini tidak dipengaruhi oleh isu-isu pribadi pelatih nanti yang bisa mempengaruhi kinerjanya. Bagaimana itu? Iya, saya kira kembali lagi pada dukungan kita yang serius dan memang komitmennya bersama. Kalau kita mau komparasikan dengan STI Sintayong, dia juga punya pribadi atau punya prestasi yang sebetulnya tidak bagus juga ketika dia kembali dari Piala Dunia 2018, dia dilempari telur busuk kok. Iya kan, tapi itu kita sudah lupakan semua. Saat dia datang, kita semua berusaha untuk mendukung penuh dia. Sekarang karena dia sudah dilepas, Patrick Kluivert datang, marilah kita bersama. Kita dukung dia. Iya kan? Soal isu-isu dia tukang main judi apa segala macam.
Iya, saya baca tuh berseliweran di media sosial. Tapi bukti-bukti yang menjawab bahwa dia tuh terlibat di permainan judi online itu kan tidak ada. Saya kira janganlah kita fitnah pribadi dia dulu. Kasihlah kesempatan dia bekerja. Apalagi dia datang itu atas keputusan federasi. Federasi PSSI yang diakui oleh kita semua, yang ketuanya Erick Thohir, dan Erick Thohir yang memilih dia. Iya, iya. Kok sekarang kok dia belum bekerja, kita udah menyerang pribadinya. Berikanlah dia waktu, ketenangan, konsentrasi untuk membangun tim ini. Siapa tahu nanti kalau dia hebat. Tapi saya pribadi sendiri memang debatable dengan sosok Kluivert ini. Saya kurang yakin Apanya? dengan Kluivert. Walaupun dia punya 2 asisten. Dari sisi kepelatihannya ya? Iya, betul, kepelatihannya, bukan pemainnya. Dia seorang pemain yang hebat. Iya, pemain hebat oke lah. Oke, sebagai striker, Belanda itu punya banyak striker. Salah satunya dia yang cukup baik. Tapi kalau pelatih, ya mungkin saya ragu aja. Karena saya dengar juga pribadi dia kurang bagus. Pribadi apa Dalam maksudnya? pergaulan. Oh. Dalam pergaulan. Ya mudah-mudahan karena dia menjaga komitmen dan trust yang diberikan oleh Louis van Gaal sebagai tutornya, dia akan berubah. Dan saya berharap dia akan berubah. Kalau dia tidak berubah, dia akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk memperbaiki prestasi dia ke depannya. Kalau ini dia gagal, selesai. Karena Louis van Gaal juga yang mempertaruhkan nama baiknya. Oh iya, nama baik yang utama bagi yang merekomendasikan tentunya. Iya, betul. Oke, Mas Adi, ini yang penting sebenarnya kan PR utamanya Abang Patrick ini, dia udah dipanggil Abang loh. Dan katanya, kata Ketum PSSI, Abang Patrick ini sangat dihormati ya, masyarakat Belanda respect pada dia. Oke, kita tinggal menunggu apakah itu memang terbukti 2,5 bulan mendatang. Pertanyaan berikutnya, menurut Mas Adi, apa keunggulan Patrick Kluivert dibanding STY? Kalau kita bicara dari aspek kepelatihannya. Kalau kepelatihan itu jelas karir pemain yang lebih mendunia ya, daripada Sintayong tentu yang pertama. Jadi kita berharap karirnya sebagai pemain itu diwujudkan dalam kualitas kepelatihan. Terutama ketika kita bicara soal daya serang tim nasional, karena banyak gol kita juga berasal dari para gelandang atau back ya. Jadi bagaimana supaya mengoptimalkan lini serang kita. Itu harapannya ketika pengalaman dia sebagai striker yang mendunia itu bisa diwujudkan dalam ketajaman lini depan kita. Kalau keunggulan kepelatihan menurut saya itu. Kalau yang lain itu faktor komunikasi ya. Karena misalnya bahasa Belanda dan banyak pemain kita diaspora yang Belanda, dan kemudian dengan pemain kita yang domestik itu dia bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, sementara Sintayong lebih banyak dengan bahasa Korea. Tentu itu juga menjadi pembeda yang diharapkan. Komunikasi itu tentu memperlancar transformasi dari ide-ide kepelatihan dia diterjemahkan di lapangan hijau. Artinya Mas Adi, waktu 2,5 bulan itu bisa diakselerasi dan bisa lebih efektif ketika tidak ada masalah atau kendala komunikasi ya. Khususnya kalau saya pinjam statementnya Bung Yes tadi, komunikasi di locker room, begitu ya? Iya, ruang ganti itu sangat menentukan penampilan di lapangan. Apa yang terjadi di ruang ganti, ketika tim tertinggal, bagaimana pelatih itu membakar semangat pemain di ruang ganti akan membuat tim berbalik unggul. Sebaliknya, ketika tim sedang unggul, di ruang ganti sebaliknya ada disharmoni antara pemain dan pelatih, itu juga akan membuat tim berbalik tertinggal pada babak kedua, katakanlah seperti itu. Ya, menurut Mas Adi, apakah Patrick Kluivert akan mendapatkan respect dari para pemain kita? Saya sih optimistis ya, karena yang pertama dia punya nama besar. Yang kedua, bagaimana dalam pernyataan pertama itu dia menyebut bahwa sepak bola adalah kerja tim, teamwork ya, dan memohon dukungan dari supporter. Artinya dia sudah memulai dengan kerendahan hati bahwa bukan pelatih sendiri yang menentukan prestasi tim,
Tapi itu kerja tim, teamwork. Ada unsur pelatih, asisten pelatih, pemain, psikolog, dokter tim, dan sebagainya. Itu akan sangat menentukan, termasuk federasi. Dan juga termasuk supporter sebagai pemain ke-12. Jadi saya menilai pernyataan bahwa dia meminta dukungan semuanya, sepak bola itu kerja tim, termasuk supporter, menurut saya itu langkah awal yang baik. Itu bukti dia rendah hati dan tidak berlapang dada, semata berlapang dada bahwa dia pemain besar dan akan membuat perubahan. Itu akan justru kontraproduktif menurut saya. Iya, baik Bung Yes, itu yang tidak ada di STY ya, ketika pelatih tidak mau diajak diskusi, tidak mau dengar masukan, begitu menurut Anda? Iya, ketika tahun 2019 waktu STY sedang membangun tim untuk menuju Piala Dunia Under-20, tapi akhirnya gagal. Saya melihat ada sebuah hal yang tidak biasa dari pelatih nasional, yaitu komunikasi dan kerendahan hati. Dia menghindari wartawan. Oke. Itu saya kira blunder. Mungkin kena kendala komunikasi bahasa kali. Dia punya interpreter. Saya mencoba beberapa kali ya untuk mewawancarai dia. Dia menghindar. Nah, ini terbawa sampai ke internal timnya. Dan Ini memang apa ini? Kenapa? Star syndrome? Ya mungkin dia menganggap dia pelatih dan mungkin budaya yang berbeda ya. Mungkin di budaya Korea seorang atasan atau pelatih harus dipatuhi oleh bawahan dan pemain. Tidak ada kompromi. Ya, dan itu saya bisa lihat di atlet tenis meja. Oke. Itu kalau membuat salah, pelatih itu tidak segan untuk menampar. Nah, ketika dia melatih pemain-pemain Belanda yang sangat demokratis, yang ingin untuk selalu diskusi terbuka, ya interaktifnya jalan gitu, itu tidak nyambung, tidak terjadi. Memang ada culture gap ya, Asia sama Eropa kan memang beda ya. Beda. Nah, itulah yang membuat perpecahan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi besar, lalu memaksa Pak Erik untuk ambil keputusan. Iya, ini kan hanya soal komunikasi Soal saja. komunikasi. Kan? Yang lain-lain kan STY bagus. Tapi kalau sekilas melihat Patrick Kluivert, saya berharap dia lebih terbuka ke media. Kalau di internal sudah pasti. Dia akan bangun komunikasi yang intens dengan para pemainnya. Karena mereka dari satu bangsa yang sama, dengan bahasa yang sama. Dan pasti pemain juga respect terhadap dia. Tetapi dengan media, Patrick harus lebih terbuka dibandingkan dengan STY. Saya kira kalau STY sejak datang dia bangun komunikasi dan mau belajar bahasa Indonesia, bangun komunikasi dengan media, saya kira dia bisa terlindungi dalam tanda petik bahwa apa yang disampaikan oleh STY itu bisa disalurkan kepada masyarakat lewat media secara transparan. Tapi kan tidak pernah kita lihat secara terbuka STY itu bisa ngomong bebas dengan media. Dia hanya ngomong ketika ada jumpa pers. Saya tuh sudah belasan pelatih nasional yang saya wawancarai, tidak seperti STY tertutup sama sekali dengan media. Sulit, sangat sulit. Jadi itulah kesalahan dia. Menurut saya salah satu kesalahan dia memimpin tim nasional kita dan akhirnya terjadi friksi dengan pemain adalah dia terlalu angku. Oke. Terlalu angku. Tapi jangan marahnya sama saya dong, Om. Lagi pula juga kan kita sudah Kamsa Hamidah sama STY. Itu kira-kira. Oke, menarik apa yang dikatakan Bung Yes. Mas Adi, banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari. Artinya ketika STY sudah meletakkan dasar-dasar, kemudian diteruskan dengan Abang Patrick nanti, mampukah itu diterjemahkan dengan baik sehingga kita bisa keluar dari perangkap ya, untuk kita masuk ke laga berikutnya sebagai sebuah timnas yang kelasnya itu internasional nih, ya, jangan dianggap kelas ece-ece atau kelas 2 gitu. Bagaimana Mas Adi melihat? Menurut saya sangat bisa ya, ada beberapa langkah elementer yang sudah diupayakan oleh Sintayong. Yang pertama, beberapa kali dia meremajakan tim dalam beberapa penampilan, misalnya di Under-20 tahun 2020, itu dia memasang formasi tim yang rata-rata usianya 23,8 tahun, itu jauh lebih muda, atau lebih muda lah katakanlah seperti itu, dari dulunya yang rata-rata berusia 25 tahun. Dan kemudian dia membenahi fisik para pemain tim nasional sedemikian rupa sehingga kita jarang melihat kecenderungan sebelumnya di mana fisik pemain kita rontok di menit ke-70 pertandingan.
Dia juga merotasi pemain sedemikian rupa sehingga performa tim itu cukup menurut saya beberapa langkah elementer, hasil dari langkah elementernya, apalagi dia menguasai beberapa bahasa. Jadi menurut saya memang itu juga menjadi bahan bagi Kluivert untuk lebih terbuka terhadap media, karena sebetulnya ya untuk kekuatan kontrol sosial ya kita akan oleh figur publik seperti pelatih tim nasional. Ya, mungkin nggak sih sebenarnya STY itu dulu begitu, ngomongin STY lagi, dikit aja sih. Mas Adi, dia hanya sekedar ingin menjaga rahasia strateginya dia biar nggak terlalu jadi omongan atau terlalu banyak bocor gitu. Kalau Mas Adi lihat gitu, atau malah bisa jadi kendala kepada media, artinya media penghubung ke supporter begitu, gimana Mas Adi? Rasanya memang bisa demikian ya. Jadi media itu bisa menerjemahkan apa yang ada di pikiran pelatih itu kepada publik ya. Ya. Karena kan di media itu ada newsroom, ada reporter, ada editor yang mempertimbangkan mana angle yang baik, positif bagi perkembangan timnas, mengkritik dengan kesepahaman. Ya. Beda dengan misalnya media sosial yang mungkin orang yang belum mengerti sepak bola atau belum banyak membaca, lantas berkomentar. Makanya di media sosial itu kan sering disebut sebagai noise atau kebisingan. Iya, iya. Karena orang yang belum tahu sudah bisa berkomentar, dan itu kemudian dijadikan referensi, itu yang celaka. Iya, gitu. iya. Jadi makanya ada istilah Mas Adi, maha benar netizen dengan segala komennya. Betul. Tapi Bung Yes, kalau Patrick kemudian sudah mulai aktif setelah tanggal 12, yang harus adjust menyesuaikan dia pelatih ke pemain, atau pemain yang harus lebih banyak menyesuaikan gaya kepelatihannya Patrick? Saya kira komunikasi harus dibangun lebih dulu ya. Pasti dari pelatih duluan. Ya. Ya, memberikan instruksi nanti taktik strategi kayak apa sampai pada disiplin di luar lapangan. Pergaulan, makan, istirahat. Itu semua harus diterapkan oleh timnya Kluivert. Bersama Alex Pastoor dan juga Denny Lansat. Kalau itu sudah terbangun dengan baik, maka ke depan selanjutnya lebih gampang. Ketika masuk itu pada kuncinya ya, awal itu. Itu harus dibangun pergaulan antar pelatih dengan pemain itu di luar lapangan harus juga. Misalnya di ruang makan, di hotel. Iya, iya. Itu harus duduk bersama. Iya, berbicara dari dia hati ke harus hati. Tanpa ada jarak begitu ya? Iya, betul. Jadi dari pelatih dan timnya duluan. Baru tinggal direspons oleh pemain. Kalau itu sudah terbangun dengan baik, maka ketika berbicara tentang taktik strategi, itu akan cair. Ya. Karena ketika pelatih bilang, saya mau bermain dengan pola 3-4-3 misalnya, ya. Pemain bilang, bagaimana kalau kita main dengan 4-4-2? Masukan. Iya, atau 4-3-3. Diskusi. Diskusi. Harus terbuka pada diskusi dan masukan. Dan itu yang sepertinya tidak pernah terjadi di periode Sintayong. Nah, tapi kalau saya melihat memang mereka dari satu negara dengan bahasa yang sama, itu akan lebih cair. Lebih cair. Dan itu senjata yang paling utama. Dan ketika masuk ke ruang ganti itulah momentum terakhir sebelum mereka bertempur di lapangan. Ya, karena dari hotel biasanya sudah diberikan instruksi, tetapi finishingnya ada di ruang ganti. Ya. Oke, baik. Bung Yes dan Mas Adi, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya, karena saatnya juga sekarang sudah menunjukkan waktunya untuk azan maghrib bagi Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.